Di video kali ini saya mau berbagi sudut pandang saya mengenai SEO sebagai instrumen investasi. Ya, sejauh ini kita mengenal investasi itu kan biasanya di tanah, emas, saham, reksadana, apalagi properti, deposito dan lain-lain itu kan. Nah, saya mau sedikit berbagi tentang SEO sebagai instrumen investasi. Dia ini masuknya ke dalam salah satu bentuk aset digital. Nah, ini banyak orang yang masih belum masuk ke ranah sini ya, memperbanyak aset digital. Aset digital itu kan bisa macam-macam, bisa akun Instagram, bisa YouTube, ya bisa website yang udah teroptimasi SEO-nya. Nanti websitenya bisa dipakai sebagai kerjasama, bisa juga dijual ke orang yang memang terkait dengan bidang tersebut. Bisa juga sebagai publisher, bisa juga sebagai affiliate, bisa juga sebagai produk sendiri, ya jualan sendiri, dan seterusnya. Atau juga aset digital yang lain bisa berupa email, ya database, bisa juga database WhatsApp. Ya saya punya saudara database WhatsApp-nya itu untuk customer yang udah fix beli barang ke dia itu udah hampir 30.000. Ya bayangin kalau itu dipakai buat upsell, ya dipakai buat memperkenalkan produk-produknya yang baru, itu kan bagian dari aset digital kita. Yang kalau di dunia perbankan informasi data nomor itu diperjualbelikan gitu. Ya ini hal yang udah jadi rahasia umum ya. Apalagi aset digital banyak ya, aset digital tuh banyak banget. Itu tadi beberapa hal yang saya sebutkan. Kayak kayak di Sintesa juga udah biasa terjadi transaksi jual beli aset digital, jual beli website, jual beli akun ya Instagram, jual beli akun AdSense juga. Nah, balik lagi ke SEO sebagai instrumen investasi, salah satu instrumen investasi. Investment itu kan kalau buat saya kita keluarin modal di awal, kemudian setelah modal itu dikeluarin kita udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita mendapatkan hasil yang pasif ya. Pasif di sini nggak harus selalu langsung berwujud uang ya, bisa berupa pasif untuk instrumen investasi yang lain. Nanti saya kasih contohnya deh, mungkin masih bingung ya, kita pasif tapi bukan buat uang tapi buat instrumen investasi yang lain tuh kayak gimana. Ini saya sekaligus langsung contoh aja. Misalnya kayak ini ya, saya cerita sedikit deh tentang perjalanan Fatih.com, khususnya yang bisnis ya, yang reforma. Jadi ini web memang awalnya saya dedikasikan untuk untuk ya personal brand ya. Saya pengen ini website tuh semuanya saya yang nulis gitu. Jadi kesannya itu memang ada kedekatan khusus. Cuma lama-kelamaan saya juga mikir akhirnya, kenapa enggak saya membuka ruang buat orang lain juga nulis di sini, supaya proses produksinya lebih cepat, karena saya banyak ide-ide keyword yang mau saya optimasi di Fatih.com bisnis. Cuma kalau harus dikerjain sendiri kok rasanya juga berat gitu ya. Walaupun bisa-bisa aja tapi berat. Akhirnya di pertengahan 2019 lah ya, mungkin di sini nih ya, di Agustus ini ya, saya mulai tuh bikin pengumuman, nyari penulis, dan masya Allah yang daftar banyak banget. Karena memang saya kasih offer untuk fee-nya juga lumayan tinggi ya. Untuk 2000 kata itu 500.000 per konten. Itu kayaknya nggak ada di Indonesia yang begitu, jarang lah. Mungkin kalau ada juga media-media besar. Kalau perorangan gitu jarang yang berani ngasih segitu. Itu juga setelah melalui pertimbangan yang matang. Nah, nanti gini juga ya, mindset investment di SEO itu juga harus dilandasi dengan ilmu bisnis dan ilmu SEO yang kuat. Jadi nggak ngasal aja. Namanya investment itu kan harus punya fundamental bisnis yang bagus juga. Jadi dua-duanya harus dapat dulu ilmunya, ilmu SEO-nya, ilmu digital marketingnya, sama ilmu bisnisnya itu harus kuat. Ya udah, saya
store keyword sama topik-topik itu ke penulis. Kemudian mulai merasakan kenaikan itu di sini ya, di Juni 2019. Terus naik, berarti ini udah setahun lebih nih ya. Naik. Ini decline, mungkin karena COVID, nggak tahu deh apa sebabnya. Tapi yang jelas so far sih udah stabil di atas 100.000 visitor per bulan. Untuk ukuran personal blog yang nggak terlalu menyasar keyword-keyword yang semerawut, maksudnya semua orang main di situ. Ya ini buat saya sih udah cukup ya, udah cukup bagus. Kalau ngomongin traffic yang besar sih ya bukan di fati.com, di website-website yang lain itu alhamdulillah ada juga. Ini ya udah pasif gitu istilahnya, trafficnya udah pasif. Saya juga nambahin funneling untuk mendapatkan subscriber ya, email saya melakukan list building di sini pakai Mailmunch. Sebetulnya ini baru ya, platform ini baru saya pasang. Kalau yang sebelumnya itu saya pakai platform lain, itu juga udah punya database, tapi dari ini dipasang di bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, lebih kurang 4 bulan. Ini ada, ini sendiri ya, ini kan cuma data aja, jadi di total ini ada 300 subscribers lebih kurang ya. Yang ini insya Allah nambah terus gitu, subscribersnya nambah terus. Jadi di sini kan, kalau di sini ada pemberitahuan email setiap minggu. Pekan kemarin nambah sekian subscribers. Nah ini udah nggak diapa-apain, ini nambah sendiri. Nah ini lewat yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan sama bawah konten. Nah lewat sini. Atau di bawah konten. Nah sini ya, ini terus apa lagi ya, untuk investment di SEO ya, saya juga saya terapkan untuk blog publisher, saya terapkan untuk website jualan, karena emang udah tahu polanya ya. Untuk publisher itu rata-rata modal yang harus dikeluarkan antara 15 sampai 40 juta. Itu begitu dana di stop di angka maksimal, insya Allah akan jadi traffic gitu. Dibelanjain ke backlink, dibelanjain ke konten. Misalnya mau memproduksi 200 konten, 300 konten dengan kualitas yang maksimal, udah setelah itu didiemin. Saya punya banyak website publisher, nggak tahu banyak atau dikit ya ada beberapa lah yang ya sampai sekarang ya udah lebih dari 5 tahun, bertahun-tahun dah pokoknya, itu ya stabil alhamdulillah pengunjungnya di angka 2.000-an, 3.000-an per hari. Untuk web berbahasa Inggris angka segitu udah lumayan sih ya nggak banyak sih, cuma berasa lah, buat saya itu berasa gitu. Kemudian juga untuk shortcut ya, karena udah tahu ilmu, udah tahu tekniknya, teori-teorinya, kadang-kadang juga saya beli website orang gitu. Kemarin ada orang ngakunya sih BU gitu, cuma namanya BU butuh uang kan, semua orang butuh uang ya. Dia jual salah satu websitenya yang menurut saya harganya lumayan murah, saya beli. Rencananya nanti mau saya jual untuk harganya itu bisa saya naikin 4 kali lipat misalnya, kayak begitu. Itu kan bagian dari investment juga ya, trading sih ya, tapi ya part of it lah, kira-kira begitu. Terus apa lagi untuk produksi konten misalnya. Untuk produksi konten itu, sepengalaman saya, dari total konten yang kita produksi itu akan ada
sekitar 5 ya, 5% lah yang akan memberikan kontribusi terbesar terhadap diri kita. Impactnya tuh paling berasa itu dari 5% konten. Jadi kalau kita produksi 100 konten, itu sebenarnya nanti yang memberikan kontribusi itu cuma 5 konten aja. Cuma kan masalahnya di sini kita nggak tahu ya 5 konten ini tuh yang mana, atau 5 konten ini nanti datang dari mana aja kita nggak tahu. Yang penting tuh ya berkarya aja terus, jalanin aja udah. Saya beberapa waktu lalu baca di tweet orang gitu ya, si penyanyi ini setelah memproduksi 200 lagu, ada satu yang berhasil melambungkan namanya kayak gitu. Si sutradara ini setelah membuat sekian puluh film, ada satu film yang membuat dia jadi terkenal. Si penulis buku ini setelah menulis puluhan buku baru yang buku kesekian ini yang menjadikan dia naik daun. Apalagi pemain film misalnya, pemain film ini setelah menjalani film-film ini dia terkenal dari filmnya ini, kan gitu ya. Rumus itu berlaku di hampir semua bidang ya, termasuk di sini. Jadi kalau misalkan kalian baru nulis 10 konten, 20 konten, terus kalau udah nyerah, ya mentalnya belum kuat ya, belum strong. Nulis tuh kalau bisa sampai 100 konten lah. 100 konten itu baru nanti kelihatan tuh berasa. Ya walaupun ada rare case ya, kasus-kasus yang itu langka banget, cuma nulis 10 konten, nulis 5 konten tapi earningnya banyak atau penghasilannya banyak. Ya ada, bisa, cuma secara umum nggak begitu nggak begitu rumusnya secara umum ya. Kita tetap, saya sendiri tetap pakai rumus lupa lagi yang 80-20 tuh hukum apa, Pareto. Saya tetap pakai hukum Pareto dalam berbagai aktivitas investment. Kayak misalkan ketika saya sedang memproduksi video ini, saya juga lagi ada usaha jualan pentol ya. Nanti bisa buka tuh @mabes pentol. Itu saya pengen punya 10 cabang, 10 kios gitu. Itu jualan serentak, dan ya saya tetap pakai hukum Pareto. Kalau hukum Pareto kan 80-20. Jadi dari 10 yang dibuat akan ada 2 yang memberikan kontribusi paling tinggi. Harapannya begitu ya. Doanya begitu, insya Allah begitu. Tapi tadi pakai rumusnya umum itu ya insya Allah optimis lah bisa tercapai. Jadi begitu ya, saya sebagai instrumen investasi, dia pertama harus ditopang sama ilmu yang kuat dulu, jangan asal. Karena kemarin ada beberapa orang tuh kirim lewat Instagram, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa apa-apain, dia cuma punya duit, dia pengen bayar orang buat ngerjain semuanya. Ya salah, nggak bisa begitu, harus tahu dulu ilmunya, harus tahu ilmu nulis gimana, harus tahu install website gimana, harus tahu cara kerja keyword kayak gimana, baru nyuruh orang, baru investment di situ, baru delegasikan orang. Kalau belum ngerti apa-apa mau delegasikan ke orang, wah itu fatal, bisa hancur lebur, nanti bisa rusak ya. Kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.